Perkenalkan, nama saya Tatiana Siska Wardani. Saya selaku dosen mata kuliah Mikrobiologi Farmasi di Prodi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ya, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Ya, di sini mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip mikrobiologi yang meliputi sejarah perkembangan mikrobiologi, kemudian penggolongan mikroorganisme, yaitu nanti mikroorganisme itu terdiri dari prokariotik dan eukariotik. Kemudian kita mempelajari tentang bakteri, ya, bakteri dari gram positif dan gram negatif. Kemudian kita mempelajari tentang fungi, tentang protozoa, alga, virus, dan metabolisme mikroorganisme lainnya. Kemudian kita mempelajari nutrisi dan kultivasi mikroorganisme dan pertumbuhan suatu organisme. Kemudian kita juga mempelajari tentang pengendalian mikroorganisme, genetika mikroba, dan mikrobiologi lingkungan. Dan khususnya kita mempelajari tentang mikroorganisme yang merusak sediaan kosmetik dan sediaan farmasi. Dalam mikrobiologi farmasi ini yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali tatap muka dan 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS. Kemudian pada saat praktikum mikrobiologi nanti kita akan membahas tentang sterilisasi, kemudian pembuatan media, sensitivitas antibiotik, kemudian ada mikrobiologi lingkungan, dan kita melakukan pewarnaan bakteri, kemudian pewarnaan kapsul. Selain itu, kita juga mempelajari tentang uji fenol, kemudian kita melakukan juga isolasi bakteri terhadap lingkungan sekitar. Untuk materi pembelajarannya, yaitu kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi pada saat pendahuluan, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa saya tentang RPS, kontrak kuliah, kemudian tentang penilaian, yaitu yang terdiri dari 10% absen kehadiran, kemudian 20% tugas, dan 30% adalah UTS, dan 40% adalah UAS. Kemudian untuk penilaian antara praktek dan teori itu mempunyai bobot 50%, yaitu nanti untuk penggabungannya nilainya 50% teori dan 50% praktek. Untuk materi pembelajaran yang kedua, kita mempelajari tentang metode dasar mempelajari mikroorganisme. Ketiga, mikroorganisme prokariotik dan eukariotik. Keempat adalah fungi. Yang kelima, kita membahas tentang protozoa, alga, virus, metabolisme organisme, kemudian nutrisi pertumbuhan mikroorganisme, ada pengendalian mikroorganisme, genetika mikroorganisme, dan mikrobiologi lingkungan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan model pembelajaran inovatif project based learning, yaitu merupakan suatu metode pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan mahasiswa melalui pengerjaan proyek nyata, yaitu nanti proyek nyata berupa praktikum seperti itu. Kemudian model ini melibatkan mahasiswa dalam proses aktif, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran mikrobiologi farmasi. Ya, selain metode tersebut, saya juga menggunakan metode blended learning, yaitu sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara
metode pembelajaran tradisional, dan pengembangan online menggunakan teknologi. Ya, dalam metode e-learning ini untuk online, jadi pada saat penugasan mahasiswa saya ngupload tugas di e-learning, kemudian mahasiswa upload tugas di e-learning juga dengan waktu yang saya tentukan, yaitu nanti ada batas waktunya seperti itu. Kemudian di dalam e-learning ini cukup membantu saya dalam pembelajaran, dan salah satu inovatif dari pembelajaran saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPS mikrobiologi farmasi, yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Untuk pertemuan pertama kita sudah saya jelaskan tadi, yaitu memberi kesepakatan pembelajaran mata kuliah dalam satu semester, yakni RPS, kemudian kontrak kuliah, kemudian pendahuluan kepada mahasiswa. Nah, selain itu, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan ruang lingkup mikrobiologi. Kemudian, untuk pertemuan kedua dan ketiga, yaitu kita mempelajari tentang mikroskopi dan pewarnaan, serta kita mempelajari tentang sterilisasi dan pembuatan media. Kita mempelajari tentang isolasi dan kultivasi. Kemudian kita mempelajari tentang pengukuran pertumbuhan mikroorganisme serta penyimpanan mikroorganisme. Kemudian untuk pertemuan keempatnya kita mempelajari struktur sel prokariotik dan eukariotik. Kemudian kita mempelajari tentang morfologi dan struktur halus bakteri, bentuk-bentuk modifikasi bakteri, pertumbuhan dan reproduksi bakteri, dan klasifikasi bakteri. Untuk pertemuan limanya, kita mempelajari tentang fungi, ya, arti penting fungi itu jamur ya. Kemudian sifat umum dan morfologi fungi, reproduksi dan fisiologi fungi, klasifikasi fungi, dan antifungi. Untuk pertemuan 6 dan 7, kita mempelajari tentang protozoa, pengertian protozoa, morfologi protozoa, reproduksi, fisiologi, dan klasifikasi protozoa. Untuk pertemuan 8-nya, kita melakukan evaluasi tengah semester atau UTS. Selanjutnya, setelah UTS, kita melanjutkan pertemuan 9, yaitu kita mempelajari tentang alga, yaitu pengertian, morfologi, reproduksi, dan fisiologi alga, serta klasifikasi alga. Selanjutnya, untuk pertemuan 10, kita mempelajari tentang virus, yaitu ciri-ciri umum virus, morfologi dan struktur virus, isolasi dan kultivasi virus, reproduksi, klasifikasi virus, dan antivirus. Selanjutnya, untuk pertemuan 11, kita mempelajari tentang anabolisme dan katabolisme, jalur-jalur metabolisme, ciri dan sifat enzim, dan pengendalian suatu enzim, yaitu kita menjelaskan tentang metabolisme suatu mikroorganisme. Untuk pertemuan 12-nya, di dalam RPS itu menjelaskan tentang nutrisi dan pertumbuhan suatu organisme yang terdiri dari kurva pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, nutrisi, dan media pertumbuhan mikroorganisme. Ya, untuk pertemuan ke-13 kita mempelajari tentang pengendalian mikroorganisme. Di dalam pengendalian mikroorganisme ini kita mempelajari tentang keadaan yang mempengaruhi pengendalian mikroba, aksi pengendalian mikroba, kemudian pengendalian secara kimiawi, pengendalian secara fisik, dan kita mempelajari tentang antimikroba, antibiotik, atau yang lainnya. Selanjutnya, untuk pertemuan 14, mempelajari tentang struktur dan fungsi genetik suatu mikroorganisme yang terdiri dari regulasi ekspresi gen dan
teknologi DNA rekombinan. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-15, kita mempelajari tentang mikrobiologi yang ada di lingkungan sekitar, yaitu ekosistem mikroba, keanekaragaman mikroba, populasi mikroba, dan lain-lain. Kemudian untuk pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mulai pertemuan keempat ya teman-teman ya. Kita sebelumnya membahas tentang sterilisasi. Ya, sekarang kita membahas tentang pewarnaan bakteri atau kita sebut biasanya ya itu namanya pewarnaan gram. Ya, jadi untuk pendahuluan terlebih dahulu ya. Sebelumnya ya, bakteri itu kan dibagi menjadi dua, ya kan? Ya. Siapa yang tahu ini, teman-teman? Contoh bakteri gram positif, ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Contoh pewarnaan gram yang positif itu ada Staphylococcus aureus. Oh iya. Sekarang untuk contoh bakteri gram negatif, ada yang ingin mencoba menjawab? Siapa teman-teman? Saya, Bu. Ya, Mas Erlangga. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu dosen. Contoh gram negatif adalah bakteri E. coli. Sekarang benar sekali Mas Erlangga ya, tadi jawabannya adalah E. coli. Itu adalah bedanya apa sih ya, kenapa kita itu mau melakukan pewarnaan gram ya, karena pada dasarnya berdasarkan karakteristiknya bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu pewarnaan gram ya dan tujuannya. Jadi di sini pewarnaan gram itu pada dasarnya tujuannya untuk memperlihatkan dan memperjelas kontras ya, kontras antara sel dan latar belakangnya. Kenapa ya? Apa sih yang membedakan kenapa bakteri itu bisa dibagi menjadi gram positif dan bisa dibagi menjadi gram negatif? Alasannya kenapa? Karena terletak pada tebal tidaknya dinding sel bakteri ya. Tebal tidaknya dinding sel bakteri ya. Semakin tebal itu biasanya kalau dia itu berwarna biru itu gram positif. Sedangkan gram negatif itu pada saat kita melihat di mikroskop itu berwarna merah seperti itu ya. Kemudian cara mewarnai sel-sel mikroba itu biasanya ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Nah, terakhir kita menetesi dengan gram D, yaitu kristal violet. Gram itu dibagi menjadi beberapa, yaitu contohnya bisa dilihat yaitu pewarnaan gram sederhana ya. Pewarnaan sederhana itu menggunakan satu jenis zat warna saja. Contohnya tinta Cina ya, pada saat kita mewarnai kapsul ya, kapsul pada bakteri. Nah, ini pewarnanya itu biasanya digunakan adalah metilen 30-60 detik, ungu kristal atau kristal violet itu 10 detik, dan fuksin karbol itu 5 detik. Ini biasanya yang digunakan sebagai pewarnaan sederhana
Ya, ini adalah contoh dari bakteri E. coli ya. Ini dilihat pada perbesaran 40 kali ya. Di sini nanti kita pada saat praktikum nanti kita melihat penampakan suatu bakteri ya. Oh, ternyata si bakteri ini mempunyai termasuk golongan gram negatif dan gram positif ya. Itu adalah contohnya ya. Untuk karakteristiknya E. coli itu membentuk koloni yang tersusun seperti rantai yang memanjang ya, berarti dia itu berbentuk basil. Basil itu adalah bentuknya seperti batang ya. Nah, ini pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini tujuannya untuk bakteri yang sulit diwarnai ya. Contohnya seperti Spiroseta ya, itu adalah pewarnaan negatif. Nah, dia itu memerlukan pewarna asam seperti eosin dan negrosin. Ya. Kemudian nah, ini ada contohnya nih ya. Contohnya gram positif dan gram negatif, ya. Ini contohnya gram positif dan gram negatif. Jadi gram positif itu warnanya biru, gram negatif warnanya merah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, ya. Oke. Di sini ini adalah pewarnaan gram, ya. Pewarnaan gram kita membutuhkan 4 pewarna, ya. Ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Ya, ada iodin, ada metil violet atau kristal violet itu bisa. Kemudian ada alkohol dan yang terakhir ada safranin ya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat kita mau melakukan pewarnaan gram ya. Nah, di sini ini adalah suatu tokoh ya yang menemukan pewarnaan gram, yaitu namanya Hans Christian Joachim Gram ya. Nah, ini adalah seorang bakteriologi Denmark ya, di Berlin. Ia mengembangkan metode untuk membedakan antara 2 kelompok bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif. Kemudian sampai sekarang mengapa kok namanya pewarnaan gram diambil dari nama Hans Christian ya. Ini adalah suatu penemu ya. Pewarnaan gram itu merupakan pewarnaan diferensial yang cukup penting dalam bakteriologi. Ya, di sini dibedakan menjadi 2, sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, di sini ada perbedaannya. Yang pertama, gram positif itu penampakannya ungu setelah pewarnaan gram. Membran dalam sitoplasmanya itu tebal ya. Kemudian lapisan luar yang tebal terdiri dari peptidoglikon. Contohnya ada Lactobacillus, ada Staphylococcus aureus, ada Bacillus. Nah, itu adalah contoh-contoh, ada Clostridium juga ya. Itu adalah contoh-contoh bakteri gram positif ya. Kemudian untuk bakteri gram negatif itu penampakannya merah setelah diwarnai. Kemudian membran dalam sitoplasma sama ya. Kemudian lapisan peptidoglikannya itu 5-10%. Kemudian lapisan luar terdiri dari LPS. Ya, LPS itu apa? LPS itu adalah lipopolisakarida ya. Itu semacam gula dan lemak ya. Ini adalah contohnya, ada E. coli, ada Pseudomonas, ada Streptococcus mutan. Di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, Mbak Susi? Mbak Susi?
Bu, saya mau bertanya, fungsi kristal violet itu apa ya? Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Susi. Kristal violet itu fungsinya untuk mewarnai sel daripada bakteri tersebut, agar dia itu bisa kalau dia gram negatif tidak bisa mempertahankan warna kristal violet, jadi nanti warnanya jadi merah. Kalau dia itu gram positif, dia itu mempertahankan warna kristal violet. Jadi pada saat kita melakukan melihat atau memeriksa suatu bakteri di mikroskop, warnanya itu nanti berubah menjadi biru atau ungu, ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ya. Jadi ini pertemuan kita nanti dilanjutkan minggu depan, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Ya, untuk praktikum kali ini ya kita akan melakukan praktikum yaitu pewarnaan gram. Ya, di mana kita akan mengelompokkan bakteri apakah itu gram positif ataukah itu gram negatif. Dengan cara apa ya? Dengan cara menggunakan pewarnaan gram, yaitu terdiri dari 4 ya, gram A, gram B, gram C, dan gram D. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk gram A kita menggunakan kristal violet, dan untuk gram B kita menggunakan larutan iodin atau mordan, dan gram C-nya itu kita menggunakan alkohol, ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah gram D, yaitu menggunakan safranin. Sebelum kita melakukan pewarnaan gram, kita akan melakukan fiksasi terlebih dahulu, ya, fiksasi bakteri. Jadi nanti ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu di sini ada bakteri Staphylococcus epidermidis. Yang kedua adalah Pseudomonas aeruginosa. Kemudian di sini ada air aqueous, kemudian lampu Bunsen, ada pewarna gram A, gram B, gram C, dan D, ada penjepit, kemudian ada D-glass dan O-Y-glass, ya, dan tidak lupa korek api, ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ibu mau bertanya. Ya. Izin bertanya Ibu. Ya. Untuk bakteri Pseudomonas itu termasuk bakteri jenis apa ya Bu? Ya. Sebelumnya pas pada saat kita teori, kita sudah membahas tentang 2 bakteri, yaitu golongan gram positif dan gram negatif. Ya, di sini saya akan menggunakan sampel. Yang pertama Staphylococcus epidermidis. Ini adalah jenis bakteri gram positif. Dan Pseudomonas, ya, ini adalah gram negatif, ya. Sekarang kita akan memulai praktikum, yaitu pewarnaan gram dan penggolongannya.
Setelah kita melakukan praktikum pewarnaan gram, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, jadi kita sudah tahu ya, kita sudah membedakan dan mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan pewarnaan gram, yaitu nanti kita bisa membedakan apakah itu gram positif, apakah itu gram negatif, seperti itu. Ya, kalau sudah jelas dan nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri dulu pertemuan praktikum kali ini. Semoga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Sudah, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.